link berikut STP presentasi, nanti kita akan masuk ke materi 75 menit alokasinya. Oke, saya mau tayangkan yang minggu lalu dulu ya, yang materi minggu lalu yang belum sempat kita selesaikan. Kemarin kita bahas tentang strategi secara umum ya. Kita belajar mengenai strategi secara umum, kemudian kita juga belajar tentang analisis situasi ya. Jadi sebelum kita melakukan analisis pasar ya, analisis produk, harga, promosi dan lain sebagainya, kita perlu mengetahui analisis pasar. Nah, kemarin kita belum selesai. Jadi hari ini sepertinya perlu saya tambahkan lagi untuk menuntaskan materi kemarin Jumat ya, tepatnya kemarin Jumat yang belum sempat kita selesaikan, tinggal 10%. Sebentar, ini dalam proses saya membuka PowerPoint-nya. Sekalian mungkin saya akan review sedikit mengenai materi hari Jumat yang lalu. Oke, saya akan stop sharingnya sebentar aja. Nanti saya mau tayangkan yang minggu lalu. Oke, ini saya coba buka. Oke, saya mau sapa dulu nih sambil menanti ini ya prosesnya. Ini sudah ada Mbak Mujiati. Halo Mbak Mujiati. Apa kabar Mbak Mujiati? Sehat ya? Oke. Kemudian ini ada juga Mbak Nurhayati. Nah, hadir. Oke. Nice ya, Mbak Nurhayati. How are you? Mbak Nurhayati, how are you? Are you there? Kok nggak muncul ya? Sebentar. Halo Mbak Helen, how are you? Ni hao ma. Sebentar, ini saya coba tayangkan ini ya. Sebentar. Ya, nggak apa-apa, kita juga baru mulai kok Mbak Helen ya. Kita baru mulai juga. Tadi itu saya salah setting waktu. Jadi waktunya saya buat jam 2 padahal kita jam 1 ya. Ya makanya tadi banyak yang bilang oh masih error dan lain sebagainya. Saya sudah koreksi. Oke, Mbak Ellen, ini kita mau bahas sedikit materi yang kemarin kita belum sempat selesaikan, tapi kok nggak ketemu ya di sini ya? Saya bingung. Mana nih ya? Atau ini coba ya? Ini coba. Cek nih. Oh, bukan, salah. salah. Oh, atau mungkin ini harus saya tutup dulu ini. Sebentar. Ada sedikit kendala teknis. Ini nggak tahu, ini agak lemot laptop saya, kenapa hari ini jadi agak lemot gini. Oke, minggu lalu kita kan belajar tentang ini ya, tentang strategi secara umum itu apa sih, strategi pemasaran itu secara umum seperti apa gitu ya. Nah, dan analisis situasi pasar. Nah, sebelum kita masuk, saya masih ada utang ini, sebentar. Yes, Mbak Evi ya, sebentar.
Ini saya coba mau sharing PowerPoint yang minggu lalu. Ini saya sedang buka ini. Mbak Evia, how are you? Evia Chang, TJANG itu bacanya Chang ya. Oke, bentar. Oh ini kali ya. Coba ini. Moga-moga betul. Oke, ini. Ya, ini yang materi minggu lalu ya. Ya, oke. Kita akan review sebentar. Jadi minggu lalu kan kita belajar tentang pemasaran strategis. Di pemasaran strategis secara umum ada 3 macam ya. Strategi korporasi, strategi bisnis, dan strategi bersaing. Masih ingat ya? Nah, kemudian kita masuk langsung ke analisis situasi pasar yang kemarin kita belum selesaikan. Kita terakhir kemarin sampai di analisis ini. Kita kemarin terakhir di ini ya, analisis situasi persaingan. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita analisis dalam situasi pasar. Yang pertama adalah lingkungan pemasaran, di mana kemarin kita ingat ada lingkungan internal, lingkungan mikro, lingkungan pasar global. Kemudian selain analisis lingkungan, kita juga perlu melakukan analisis pelanggan. Dan yang ketiga adalah analisis situasi persaingan. Selain lihat lingkungan pemasaran, pelanggan, kita juga perlu lihat pesaing kita seperti apa. Memang kita sudah bahas tentang pengertian persaingan. Nah, kemudian ini kategori persaingan yang diberikan Kotler ada 4. Persaingan mereknya, di industrinya, manfaat, dan generik. Kemarin kita sudah bahas ini ya. Ini yang waktu kita putus di sini. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke intensitas persaingan. Sebuah perusahaan menginginkan tekanan pesaing yang rendah. Karena apa? Karena kalau kompetisinya rendah, kita kan lebih enak ya dalam menyusun strategi persaingan, tidak terlalu berat. Tapi kalau persaingannya itu berat, jelas akan sangat susah untuk perusahaan memenangkan kompetisi. Nah, bagaimana menganalisis suatu pesaing untuk menghasilkan informasi yang diperlukan dalam merumuskan strategi pemasaran gitu ya. Itu yang kita perlu perhatikan di sini. Nah, dalam Blue Ocean Strategy itu Kim and Monborgney menyatakan situasi ideal bagi sebuah perusahaan memiliki bisnis yang berada dalam lautan biru. Kita kalau lihat lautan biru itu kan seperti apa ya, menyejukkan. Nah, diharapkan juga seperti itu dalam kompetisi atau persaingan kita dalam hal pemasaran itu seperti itu ya, tidak seperti istilahnya red ocean. Jadi pertarungan berdarah-darah, istilahnya seperti itu. Nah, contohnya apa pertarungan red ocean ini? Contohnya persaingan dalam industri eceran. Misalnya kita lihat di Indonesia itu ya, industri eceran seperti retailer kayak Indomaret sama Alfamart itu mereka saingannya sangat ketat sekali. Dimana kita kalau lihat di samping Indomaret pasti ada Alfamart, di depannya Alfamart pasti ada Indomaret. Ini persaingan seperti ini bisa dikategorikan sebagai red ocean gitu ya. Nah, Kim and Monborgney ini menyatakan situasi yang ideal adalah situasi perusahaan bisnis yang berada dalam lautan biru atau blue ocean. Oke lah, bersaing tapi bersaing dengan sehat. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya red ocean atau pertempuran yang berdarah-darah tadi? Karena adanya tingkat persaingan tergantung pada gerakan dan kontra gerakan berbagai perusahaan yang terdapat dalam industri. Jadi ini tadi contohnya ya. Kalau misalnya Indomaret buka di satu tempat, Alfamart akan